Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pencari Selisih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, kondisi kripto saat ini berangsur-angsur membaik teman-teman ya. Kita masuk dulu ke Indodex kita. Nah, di sini sudah tampak sekali teman-teman bisa lihat bahwa untuk minggu-minggu kemarin itu hari Selasa ya, hari Rabu itu kebanyakan kripto di Indodex ini sangat-sangat memprihatinkan. Nah, sekarang sudah tampak teman-teman ya, sudah mulai kembali ada gejala-gejala kenaikan. Tapi yang masih sangkut atau sedang menunggu untuk eh, nominal harga yang mau dijual ya mungkin sabar dulu teman-teman ya. Karena di sini juga saya banyak kok yang mengalami pembelian saat dia turun drastis tuh waktu kemarin itu ternyata walaupun sekarang sudah hijau tapi masih belum sampai ke harga yang saat saya beli. Ya, jadi intinya kita sabar ya teman-teman ya. Eh kita bahas tentang yang namanya Indodax ya saat penarikan atau withdraw dari rupiah ke rekening kita ya teman-teman ya. Indodax ini ketika kita withdraw dari rupiah ke rekening kita itu dia akan memotong jasa seharga 25.000 ya. 25.000 itu cukup besar ya teman-teman ya. Aduh ya. Tapi solusi yang baiknya mungkin kita akan kumpulkan dulu ya hasil trading kita sebanyak berapa lah gitu ya. Jangan istilahnya kecil kita withdraw ya ke rekening, tapi kan lumayan juga ya teman-teman ya, dari 25.000 kalau kita withdraw 4 kali aja udah 100.000 ya teman-teman ya. Nah, ini Indodax seperti yang teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat bahwa withdraw dari penarikan uang ya dari aplikasi Indodax ke rekening kita atau ke link atau ke OVO ya, itu di kenai biaya administrasi 25.000 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita masukkan nilai contoh, misalnya saya sudah mendapat profit 150.000 lah saat trading ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia sudah ada biaya penarikannya itu 25.000. Maka total yang akan saya terima itu 125.000 teman-teman. Ya cukup besar sekali ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Indodax nanti kedepannya itu untuk biaya penarikannya itu dikurangi ya. Mungkin salam kepada Pak Oscar yang saya hormati. Mudah-mudahan masyarakat juga di Indonesia ini bukan masyarakat yang kelas atas ya. Tapi ya kita coba masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia ini mungkin ingin mengenal ya lebih jauh tentang yang namanya jual beli kripto ya dan sebagainya lah. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini di aplikasi Indodax kita akan dikenai tarif 25.000. Tapi di sini saya juga ada yang namanya exchange juga ya dari Indonesia, itu namanya Pintu ya teman-teman. Ya teman-teman bisa nanti di deskripsi link saya akan nanti sertakan ya. Jadi di Pintu ini teman-teman ya kita coba untuk melihat apa sih kelebihan dari Pintu ini dibanding dengan Indodax ya.
Pintu ini sudah terdaftar di Bapeti ya teman-teman. Oke, itu yang pertama kita sudah mengetahui ya bahwa kripto itu di bawah naungan Bapeti ya, bukan OJK tapi Bapeti. Jadi perdagangan komoditi ya. Jadi teman-teman harus mengetahui tentang ranah ya, ranah di pemerintah ketika kita memainkan kripto atau menginvestasikan kripto itu bukan ranahnya OJK tapi ranahnya Bapeti. Jadi semua pengawasan yang ada di kripto atau exchange yang ada Indodax, Pintu ya itu akan diawasi oleh pemerintah yang diawasi oleh Bapeti. Lalu kenapa harus investasi kripto, teman-teman? Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa mungkin untuk saat ini kripto itu sedang primadona ya, teman-teman ya. Dan di sini simulasinya cukup jelas sekali di pintu itu ya, teman-teman. Kalau kita punya uang 1 juta atau apa namanya di bulan Januari 2020 ya, maka kalau kita masukkan ke celengan itu ya segini ya teman-teman ya. Nah, ya 1 juta saja. Jadi kita nyicil atau menabung di celengan. Kalau kita punya 1 tahun itu berarti 1 juta ya tetap 1 juta. Itu uang tidak ada penambahan atau apalah ya. Nah kalau kita masuk ke deposito teman-teman bisa lihat di sini nih. Kalau kita punya uang 1 juta berarti kita akan memiliki dalam 1 tahun itu perubahannya itu adalah 50.600. Oke, ini kita celengan sudah ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini juga kalau kita berinvestasi emas ya. Nah, emas ini ya cukup besar juga ya teman-teman ya. Cukup besar juga kalau kita punya uang 1 juta berarti kita berinvestasi ke emas maka kita akan mendapatkan 277.000 dalam 1 tahun tersebut. Lalu ketika kita punya uang 1 juta lalu kita investasikan atau tukar dengan dolar ya maka kita akan mendapatkan dalam 1 tahun itu 22.000 teman-teman. Kalau kita punya uang 1 juta lalu kita tukarkan uang rupiah kita ke dolar lalu kita simpan dalam 1 tahun dalam 1 juta itu maka kita akan mendapatkan 22.000 teman-teman. Lalu di sini ada juga Bitcoin teman-teman ya. Oke, Bitcoin. Jadi ketika teman-teman punya uang 1 juta dalam 1 tahun lalu kita investasikan ke dalam Bitcoin, maka teman-teman bisa mendapatkan 3 juta teman-teman. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi penambahan asetnya itu nilainya itu akan berubah. Ketika kita beli Bitcoin di harga 1 juta, maka kita simpan dalam 1 tahun, maka kita akan mendapatkan profit 3 juta rupiah teman-teman. Jadi ya mungkin untuk pemula juga kalau kita melihat ini ya tergiur juga ya teman-teman ya. Tapi saya sarankan memang kalau kita berinvestasi itu di kripto itu teman-teman juga harus memikirkan yang namanya eh, apa eh, bahwa harga kripto itu memang cukup fluktuatif ya teman-teman ya. Ketika kita beli di harga 100 perak lalu 2 jam kemudian mungkin harga tersebut sudah jatuh ke 52 perak. Jadi kripto itu sebelumnya fluktuatif ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus memikirkan hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan itu ya teman-teman ya. Oke, lalu apa saja sih yang didapat atau kelebihan dari pintu ini teman-teman? Dan saya yang paling suka itu ini ya teman-teman ya. Dia tidak ada yang namanya ketika kalau di Indodax itu ada yang namanya pembelian secara instan ya. Contoh misalnya kita harganya Rp100 tapi kita beli instan, kita akan kena potongan tracker itu 0,3 ya. Tapi kalau di sini enggak teman-teman. Jadi enggak ada potongan sama apapun ya. Jadi enggak ada potongan apapun ya. Tidak ada instan ya, market instan. Jadi kita beli itu di harga
sesuai dengan kondisi real yang saat itu, maka kita tidak ada potongan tracker 0,3. Oke, lanjutnya kita lihat lagi apa kelebihannya. Bebas komisi untung maksimal. Beli dan jual sesuai harga final yang tertera tanpa komisi, tanpa biaya tambahan. Jadi ketika kita ingin menjual secara mungkin market instan ya. Jadi harga sekarang ini akan kita lihat bahkan fluktuatif dan menunggu ya. Tapi di sini tidak ada komisi ya. Bebas komisi maksudnya tidak ada potongan-potongan apapun. Lalu kita lihat lagi ke bawah teman-teman. Lalu tarik rupiah semaumu. Oke, real time ya. Jadi kita mau menarik uang kita di aplikasi Pintu ke rekening kita itu real time ya teman-teman. Jadi kapanpun bisa. Dan paling saya sukai itu biaya penarikan 4.500 teman-teman. Di 4.500 ini cukup apa ya namanya ya, cukup murah ya teman-teman ya. Kalau Indodax kan 25.000 ya teman. Jadi 25.000 di Pintu ini kalau kita withdraw itu hanya dikenakan biaya 4.500 teman-teman. Jadi ya untuk aplikasi Pintu ini mungkin teman-teman bisa mensiasati ya. Contoh misalnya kita membeli koin di apa namanya di Indodax ya, atau kita jual apa membeli koin di Indodax lalu kita trading di Indodax, tapi untuk withdraw ya teman-teman ya, untuk WD-nya ya mungkin teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi Pintu ini. Oke teman-teman ya, mungkin saya rekomendasikan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan aplikasi Pintu ini tetap ya flat, berapapun kita withdraw itu tetap dikenakan biaya 4.500 dan saya sangat suka sekali teman-teman. Oke teman-teman ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video kali ini. Tetap semangat dan selam profit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.